Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para pemirsa Santri Beranghutan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami dari tim Santri Beranghutan. Para pemirsa, sudah lama kita tidak berjumpa atau membuat konten-konten karena dari kesibukan para ikhwan jamaah yang tidak bisa melakukan waktu pembuatan konten. Untuk kali ini pemirsa, untuk session kali ini kita sedikit nanti akan memberikan pengalaman-pengalaman secara kegaiban. Kita akan juga akan belajar mengetahui daripada kehidupan di alam gaib, khususnya di alam bangsa jin. Dengan kita nanti kita datangkan gaib yang bisa memberikan keterangan tentang apa yang dialami di kehidupannya, apakah sama dengan bangsa kita manusia ataukah berbeda. Semoga kami di sini minta doanya pemirsa, semoga pembuatan video ini bisa berjalan lancar, tidak hanya memberikan hiburan kepada panjenengan semuanya, juga memberikan tambahnya wawasan tentang kegaiban yang ada di muka bumi ini. Halo pemirsa, langsung saja kita langsungkan proses mediumisasi. Mediator siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mediator menjadi sinkron Allahu. Gaib yang masuk hanya yang kami harapkan, kami undang, selain daripada tidak bisa masuk. Gaib yang masuk ke dalam mediator hanya yang kami undang, yaitu gaib penjaga yang ada di alas purwa sana. Salawatan daripada tidak bisa masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Badan mediator menjadi luas, Allahu mampu menampung gaib yang masuk. Sallallahu alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya dengan cinta nur. Hadirkan gaib, salah satu gaib terkuat yang menjaga alas purwa yang bertugas di rekor depan dengan jin Allah. Hadirkan ketarik tangan saya, Allah. Masuk. Sallallahu alaihi wasallam. Sinkron. Menguasai panca indera mediator. Sallallahu alaihi wasallam. Terhubung dengan kita suara mediator. Sallallahu alaihi wasallam. Selamat malam. Saya tadi mengundang gaib yang menjaga daripada alas purwa. Panjenengan hadir benar itu? Ya. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kalau boleh tahu panjenengan dari bangsa apa ini hadir? Siluman. Siluman apa kalau boleh tahu? Harimau. Siluman harimau. Saya cek dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila gue yang berbohong, potong-potong badannya. Nah, begitu pemirsa, kadang kita itu harus cek dulu karena di alam gaib itu penuh banyak dengan tipuan. Terima kasih sudah bersedia hadir memenuhi undangan kami. Ya. Kalau boleh tahu, panjenengan tahu nggak siapa kami di sini? Sudah tahu saya. Pernah apa yang panjenengan pernah saya undang kemari? Iya. Oh, pernah diundang ke sini ya. Nah, ini pemirsa gaib ini pernah kita undang sebelumnya juga. Dialog. Begini, kalau punya nama siapa nih kalau enaknya saya ngobrol sama panjenengan? Siapa namanya panjenengan? Siapa kalau boleh tahu? Cokro. Oh, Mbak Cokro. Ya, namanya Mbak Cokro pemirsa. Begini Mbak Cokro, panjenengan saya undang itu bertujuan untuk kami menambah wawasan, ingin sedikit mengetahui tentang kehidupan di alam gaib seperti yang panjenengan lakukan di alam gaib itu, kegiatannya seperti apa saja begitu Bang Mbak Cokro. Sebelum saya tanya-tanya ke kehidupan panjenengan, dulu itu kami itu ada juga saudara dari bangsa manusia itu ketika masuk di alas purwa itu melihat di beteng itu, di masuk regol itu, sosok harimau yang panjangnya sekitar 50 meter. Nah itu yang saya ingin tanyakan, apakah itu dari bangsa panjenengan apa bukan itu? Iya. Dari bangsa kami. Dari bangsa panjenengan. Kenapa kok menunjukkan kepada seseorang itu? Apa orang itu indigo apa gimana itu?
untuk menunjukkan eksistensi Untuk dari menunjukkan. bangsa goib. Oh begitu. Bahwa kami ada. Bahwa panjenengan juga ada, Bapak ya. Jadi tidak main-main ya. Iya. Ya. Terus gini, di Alas Purwa itu kan dari bangsa manusia kan sudah terkenal dengan keangkerannya. Ya, kalau setahu panjenengan, yang panjenengan jaga itu kan di Alas Purwa. Ya. Berapa kerajaan goib yang ada di sana? Tembus semuanya Allahu. Yang panjenengan ketahui di sana itu ada beberapa kerajaan besar goib yang ada di sana. 10 juta triliun. Kerajaan begitu besarnya. Ya. Banyak sekali berarti ya. Banyak. Di sana diselimuti oleh energi. Terus panjenengan itu bertugas di situ, ada yang merintah nggak itu? Ada. Siapa yang merintah panjenengan itu? Kalau boleh tahu. Atasan saya. Atasan panjenengan. Apa mungkin salah satu raja? Ya, raja yang berkuasa di kerajaan di Alas Purwa. Benar. Nah, panjenengan itu jaga di sana itu jaga dari apa kalau boleh tahu itu? Menjaga palang pintu. Palang pintu itu. Dari apa maksudnya? Apakah sering ada serangan apa gimana juga di sana? Di sana itu perpaduan. Iya, antara energi positif dan negatif. Oh, tadi di sana itu di Alas Purwa itu perpaduan antara adanya energi negatif dan positif begitu. Benar. Maksud saya itu pengen lebih jelas itu panjenengan itu kan menjaga pangklang itu dari apa? Apa dari gangguan atau dari apa? Ada seseorang yang berniat jahat atau bagaimana? Iya, untuk menjaga dari bangsa manusia yang mau masuk ke sana. Punya niatan apa? Oh begitu. Iya. Kalau dari bangsa iblis? Kalau dari bangsa iblis sudah banyak di sana. Konon saya juga mendengar salah satu kerajaan besar di Alas Purwa juga dari kerajaannya bangsa iblis. Benar. Mereka di sana melakukan menyesatkan bangsa manusia dengan pesugihan. Benar enggak itu? Iya. Tidak hanya pesugihan. Tidak ada pesugihan apalagi. Di sana banyak punya niatan-niatan tertentu. Oh, niatan tertentu. Contohnya seperti apa, Mbak? Seperti keilmuan. Seperti keilmuan, terus pengasihan, kewibawaan. Oh, banyak hal ya tujuannya ya. Iya, dan tujuannya apa kesana. Terus begini Mbak, saya juga pengen tanya, kehidupan bangsa panjenengan ini apakah juga sama seperti kehidupannya manusia begini? Beda. Bedanya bagaimana? Kalau di masa manusia contoh ya, kita kan ya bekerja, bercocok tanam, ya berdagang, ya begitu. Lah di bangsa dengan apa yang nggak begitu? Ya sama. Sama. Ada yang berdagang juga. Ada yang sebagai pedagang, ya. Bangsa jin itu, terus apa lagi? Ada juga yang bekerja seperti saya. Oh, menjadi kalau bangsa manusia mungkin tentara ya. Benar. Oh, menjadi tentara. Ada lagi yang sebagai petani. Ada enggak? Ada juga seperti itu. Kalau di bangsa siluman tidak ada. Kalau bangsa siluman tidak ada, maksudnya bangsa jin. Kalau di bangsa jin ada seperti itu. Berarti tidak jauh beda dengan bangsa manusia. Ya. Makanya kan saya tuh pengen tanya itu, maksud saya itu bangsa-bangsa jin yang tinggal di Alas Purwa sana gitu loh. Kan ke sana kan apa pusatnya kegoiban yang ada di sana begitu. Tapi hampir sama dengan manusia ya. Iya, hampir-hampir mirip. Hampir-hampir mirip. Terus berarti kan kalau sama seperti bangsa manusia kan ada pemimpin, ada rakyat jelata, begitu? Iya, sama itu. Oh, sama. Sama. Jadi ada yang menjadi rakyat jelata, pedagang, petani, dan ada yang pemimpin, begitu. Benar. Gitu.
Kalau pasukan ya ada sendiri. Iya, Begitu seperti ya. saya, Mm-mm. termasuk golongan pasukan. Pasukan yang masuk kategori pasukan. Benar. Mungkin kalau di bangsa manusia jenengan itu tentara lah begitu ya. Iya. Oh, begitu. Iya. Makanya kan itu kan banyak cerita dari masyarakat tuh yang penasaran seperti apa sih kehidupan bangsa jin itu seperti apa. Ternyata hampir sama ya. Iya, sama. Terus wujud dari mereka sendiri kan, wujudnya kan kalau di apa kadang kan tidak beraturan, ada yang mukanya jelek kan yang kita dikenal di masyarakat, ada kunti, ada genderuwo, ada pocong dan sebagian aja besar. Apa ya seperti itu wujud mereka kalau di alamnya sana? Kalau di alam gaib itu mempunyai wujud yang berbeda-beda. Berbeda-beda, tidak sama seperti bangsa manusia. Tidak sama ya. Ya. Kalau dibandingkan dengan wujud manusia, katanya kan ini kan manusia itu kan wujud yang sempurna. Sempurna mana wujud mereka dengan bangsa manusia? Ada katanya, saya ada yang melihat bahwa bangsa mereka juga ada yang seperti manusia begini. Iya, sama. Bentuk-bentuknya sama. Bentuknya sama. Cuman mereka bangsa jin begitu. Benar. Cara bicara mereka kadang sama. Ya. Gitu ya. Apakah mereka juga berkeluarga? Begitu kan? Iya, sama. Berarti ya beranak pinak mereka ya. Iya. Sama ya. Sama. Yang kami ketahui, Allah menciptakan bangsa jin dan manusia kan untuk apa menyembah bertakwa kepada Allah. Benar nggak itu menurut Anda? Benar. Nah, di bangsa mereka itu apa ya? Semuanya bertakwa apa enggak itu? Tidak semuanya. Seperti manusia begini ya? Iya. Tidak jauh beda berarti? Iya. Ada yang taat, ada yang tidak begitu ya? Iya. Makanya disebut jin fasik, gitu ya, jin muslim begitu ya? Benar. Kalau bangsa jin yang sudah bertakwa, wujudnya sempurna. Sama seperti dari bangsa manusia. Oh, mirip seperti manusia. Ya. Kalau sudah ibaratnya muslim gitu, yang takwa kepada Allah. Ya. Gitu ya. Kalau belum, apa wujud mereka? Nggak beraturan. Iya. Seperti kunti, pocong begitu. Iya. Genderuwo begitu. Kunti, pocong itulah perwujudan dari sifat buruk dari bangsa gaib. Oh, jadi itu perwujudan sifat dari sifat buruk bangsa gaib. Iya. Ini siapa yang datang ini? Siapa yang datang ini? Dari sana juga. Pasukan dari sana? Iya. Ada keperluan apa? Mengawal menyentuh depan jenengan? Iya, tadi sama-sama ikut. Ke sini bawa pasukan berapa? 10.000. 10.000 saja cukup? Iya. Powernya besar ya dari sana ya? Ya itu saja Mbah Cokro. Ya bener ya Mbah Cokro ya. Tadi kami sedikit pengen tahu lah kehidupan bangsa jin itu seperti apa. Iya. Begitu. Terima kasih. Kalau dari bangsa jin. Iya. Beda lagi dengan panjenengan ya? Beda. Tuh, bedanya dengan jenengan. Beda. Bangsa siluman dengan bangsa jin itu apa? Bangsa siluman. Kalau saya punya darah persilangan. Persilangan antara apa? Jin dan apa? Bisa dari jin dan manusia. Bisa jin dengan iblis. Bisa jin dengan iblis. Oh, makanya kan bangsa siluman itu ciri-cirinya wujudnya kayak punya seperti binatang. Iya. Kadang naga, harimau, singa begitu ya. Benar. Berarti panjenengan itu bangsa siluman punya kasta lebih tinggi. Iya, lebih tinggi dari bangsa jin. Lebih tinggi dari bangsa jin. Ya. Kekuatannya juga lebih besar. Benar. Begitu. Kebanyakan dari bangsa-bangsa siluman yang ditugaskan untuk menjaga. Karena kekuatannya yang besar. Kekuatan besar. Juga ditakuti di bangsa gaib ya. Benar. Darajane panjenengan itu jugakah dari bangsa siluman atau bangsa yang lain? Dari bangsa siluman. Sama. Sama. Siluman naga kah?
Iya, siluman naga raja saya. Berarti siluman naga kuat berarti ya. Iya benar, karena siluman terkuat adalah siluman naga. Itu ya. Ya. Iya. Terima kasih atas informasinya Mbah ya. Sama-sama. Ya, itu saja mungkin yang sedikit bisa saya tanyakan ke panjenengan. Semoga keterangan-keterangan panjenengan itu walaupun kebenaran hanya milik Allah, untuk menambah wawasan kita lah bangsa manusia gitu. Ya. Terus apakah dari bangsa jin-jin itu juga jin fasik atau siluman itu ada yang bertugas menyesatkan manusia? Iya sama. Dari bangsa manusia juga sama ada. Menyesatkan. Yang menyesatkan sesama bangsa manusia itu banyak, tidak hanya bangsa jin. Oh begitu ya. Ternyata yes. Iya. Sama-sama. Sama. Yang ngajak ke keburukan juga banyak dari bangsa manusia. Tidak melulu kesalahan bangsa jin atau iblis ya. Dari manusianya sendiri begitu ya. Iya sama. Karena sama-sama terjerat oleh iblis. Begitu ya. Iya, kalau di bangsa gaib dari bangsa siluman yang punya jeratan dengan iblis. Terus dari bangsa panjenengan entah itu siluman entah itu jin fasik, apabila bekerja sama dengan bangsa manusia nanti membantu pengobatan, keilmuan atau apa, apakah di bangsa nanti akan minta upah? Iya, tentu saja. Tentu saja ya. Dan itu upahnya apa kalau boleh tahu itu Mbah? Apa mereka mau dikasih makan kembang, minyak itu mau enggak itu? Itu tipu daya bagaimana itu? Makanan dari bangsa iblis adalah roh sukma. Roh sukma dari manusia itu. Ya, tentu akan mempunyai power energi yang luar biasa. Setelah memakan roh sukma itu. Memakan roh sukma dari bangsa gaib mempunyai keilmuan yang tinggi. Berarti kalau manusia bekerja sama dengan bangsa siluman untuk sebagai kota mereka, jin fasik sebagai kota nanti, ketika orang itu meninggal dunia akan jadi diperbudak begitu. Benar. Bergantian suruh kerja begitu. Iya. Nanti perwujudan bangsa manusia akan menyerupai bangsa siluman. Oh, berubah seperti bangsa siluman. Iya. Perwujudannya seperti bangsa siluman. Ya, itulah pemirsa. Iya. Tinggal niatan dari bangsa manusia itu untuk apa dulu. Oh, begitu kerjasamanya itu ya. Iya. Kalau menggunakan dari bangsa-bangsa siluman seperti harimau, nanti kalau meninggal perwujudannya akan menyerupai harimau. Iya. Saya pengen ini memakan beberapa dan netizen itu tanya, apakah kerajaan-kerajaan gaib di alas purba itu juga sudah tunduk kepada beliau sang penguasa, raja di raja alam gaib sang yang Nurjayani Nirwana? Sudah ditundukkan. Sudah ditundukkan oleh beliau. Gitu. Baiklah Mbak Cokro, saya rasa saya sudah banyak menyita waktu panjenengan. Sama-sama. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir di sini, sudah mau menjawab pertanyaan dan memberikan informasi kepada kami semua di sini. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Sekarang kulaturi kalau panjenengan mau kembali bekerja di sana, menjaga, saya persilahkan, monggo Mbak Cokro. Ada pesan-pesan Mbak Cokro? Pesannya apa di akhir zaman ini Mbak? Bu, kondisi manusia yang kacau balau begini Mbak, ada pesan Mbak? Tetap berhati-hati. Tetap berhati-hati. Hati-hati apa maksudnya itu? Berpegang teguh kepada iman begitu? Benar. Begitu ya. Jangan apa Mbak? Melihat sudut pandang dari manusia-manusia yang mau memecah belah umat. Iya. Oh begitu, sekarang sudah ini kelihatan. Sudah banyak sekarang ini. Saya dengar itu juga fitnahnya Dajjal itu ya. Benar. Dari jamaah mereka ikhwan kita juga itu menarik, ternyata itu fitnah Dajjal untuk memecah belah umat Islam begitu ya. Iya. Ya, terima kasih Mbak atas informasinya. Sama-sama. Bagaimana? Jangan mau kembali sekarang apa gimana? Ya, saya tidak
bisa berlama-lama di sini. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Saya Ya, aturkan untuk kembali. Terima Monggo. kasih sudah mengundang. Sama-sama. Selamat malam. Selamat malam. Semua dia termasuk kembali. Allahu sadaran sebelumnya. Itulah tadi pemirsa sedikit dialog dengan goib penjaga yang ada di Hasbullah, bahwa sana itulah sedikit cerita tentang kehidupan di alam goib atau alam siluman atau bangsa jin yang ternyata ya hampir-hampir mirip lah dengan kita di bangsa manusia. Ada yang baik, ada yang buruk, nah begitu. Ada yang muslim taat, ada yang tidak muslim, ada yang masih fasik, nah begitu. Itulah pemirsa, walaupun perkataan goib itu tidak perlu dipercaya sepenuhnya, jadikanlah ini hiburan dan menambah wawasan panjenengan semuanya untuk menebalkan keimanan kitanya semuanya di sini. Saya rasa pertemuan kali ini saya sudahi di sini dulu para pemirsa. Apabila kami memiliki kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.